Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Kitab Ahkamil Itqi, kitab menjelaskan hukum-hukum memerdekakan budak, namanya itq. Dalam Al-Quran disebut fakku raqabah, itu maknanya memerdekakan budak. Tahriru raqabah, fakku raqabah di bahasanya Al-Quran itu. Dalilnya sebelum ijma adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi, riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan minhu minan nar hatta al-farj bil farj. Barang siapa memerdekakan budak yang mukmin, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya berbanding dengan badannya budaknya itu. Dengan orang yang memerdekakan itu, anggotanya juga akan dibebaskan dari neraka, anggota tubuhnya, sampai farjinya bil farji, perbandingan. Dia bebaskan budak dari perbudakan, tangannya merdeka, kakinya merdeka. Nah, tangannya yang memerdekakan ikut dimerdekakan dari neraka, dibebaskan dari neraka. Kakinya ikut dibebaskan dari neraka. Nah, kita ini semua itu hamba Allah, budaknya Allah. Bebasnya kita itu kalau sudah selamat dari neraka, itqun minan nar. Itu secara hakikat seperti itu. Dulu Rasulullah SAW pernah membebaskan budak sebanyak 63 kali, sebagaimana jumlah umur beliau. Sayyidah Aisyah pernah memerdekakan 69 budak. Beliau juga umurnya sama, 69 tahun. Sahabat Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, pernah memerdekakan 1000 budak. Sahabat Abdurrahman bin Auf pernah memerdekakan 30.000 budak. Ada seorang namanya Al-Humairi pernah memerdekakan dalam satu hari 8.000 budak. Nah, itu kalau menurut guru kami dalam sejarah, termasuk sejarah manusia, pembebasan perbudakan yang terbesar itu dulu di Amerika, ketika rajanya itu, ketika presidennya itu namanya George Washington kalau nggak salah, pendiri Amerika, itu dulu termasuk memerdekakan ribuan budak hitam dari orang negro, orang aborigin, orang Afrika, itu dibebaskan dari perbudakan. Nah, dulu yang termasuk yang mempelopor ya Islam. Jadi sebagian orang Barat atau orang yang orientalis, orang yang nggak senang dengan Islam, banyak yang menuduh Islam itu memperbudak manusia. Nah, itu tuduhan. Tidak pernah Islam memperbudak manusia. Bahkan Nabi melarang memperbudak manusia merdeka tanpa alasan. Tetapi yang benar adalah Islam saat datang sudah ada perbudakan. Dan Islam termasuk agama yang memerintahkan, mendorong untuk banyak melakukan memerdekakan budak. Nah, ini banyak ulama yang menaruh bab budak, bab memerdekakan budak itu di akhir kitab,
dalam kitab fikih paling akhir itu kitab memerdekakan budak. Ya karena sebagai nanti disinggung nanti sebagai isyarah bahwa akhir penutupan adalah memerdekakan diri dari api neraka. Wa walughatan mahudun min qaulihim ataqal farhu idza tara. Secara bahasa maknanya itak itu sebagaimana seorang anak seekor anak burung piyik itu kalau sudah bisa terbang berarti sudah merdeka. Wastaqala sudah bisa mandiri. Wasyar'an izalatum milkin an adamin ila la ila malikin taqarruban ilallahi ta'ala. Secara syariat yang dimaksud itak memerdekakan budak adalah menghilangkan kepemilikan dari anak Adam tidak kepada pemilik lain. Kalau kepada pemilik lain namanya jual beli budak, sewa menyewa budak, misalnya zaman dulu ada. Bahkan wakaf budak. Zaman dulu itu masjid punya budak. Karena masjid diwakafi budak. Nah, ini budaknya ini nanti tugasnya ya membersihkan masjid atau khidmah di masjid. Zaman dulu ada itu, waktu masih ada perbudakan. Karena budak ini seperti barang, seperti hewan bahkan diperjualbelikan walaupun manusia. Wa kharaja bi adamin at-tayr wal bahimah. Dikecualikan kalau bukan anak Adam, nggak bisa dimerdekakan. Burung misalnya di dalam sangkar terus dilepaskan, itu bukan memerdekakan, ya hanya melepaskan saja, bukan itak yang dimaksud di sini. Atau bahimah, hewan apapun dibebaskan misalnya, nggak dikurung. Nah, sebagaimana juga yang banyak orang salah paham atau paham yang salah karena dikasih berita. Jadi ada orang misalnya murid bakti sama guru, dianggap budaknya guru, itu bukan budak, yaitu berbakti. Sebagaimana orang santri berbakti dengan kiainya, itu bukan perbudakan, itu takzim. Sebagaimana dulu sahabat itu takzim dengan Nabi, bukan budaknya Nabi. Ada orang mencintai, mengagungkan misalnya ahlul baitnya Nabi, habaib, ini katanya budaknya Habib, budaknya Yaman misalnya. Itu salah, itu seperti itu tidak masuk dalam kategori fikih, bukan perbudakan. Itu wujud takzim. Nah, kalau ada orang takzim karena ilmunya, karena perintah agama, misalnya orang memuliakan sahabat, itu perintah Nabi. Memuliakan keluarga Nabi. Karena kalau baca sholawat itu kan sholat kepada Nabi dan keluarga Nabi wa alihi wa sahbihi. Itu perintah syariat, bukan karena diperbudak, ya karena ketaatan syariat. Ini banyak orang yang salah paham atau paham yang salah, menganggap bukan perbudakan sebagai perbudakan, walaupun mungkin kata kiasan, tapi ini penyimpangan. Fala yasihu itquhuma, tidak sah memerdekakan sesuatu yang bukan anak Adam, bukan budak, bukan anak Adam, bukan manusia kok dibebaskan. Wa yasihul itq min kulli malikin jaizil amr, sah memerdekakan dari setiap malik, jaizil amr, seseorang yang bisa memiliki dan dia adalah orang yang bebas atau boleh melakukan transaksi. Al-amr itu transaksi. Dalam sebagian nusah ini masih nusah jaizit tasarrufi fi milkihi, orang yang memang punya wewenang, istilahnya itu punya wewenang, sah melakukan muamalah atau transaksi, namanya jaizut tasarruf.
Kalau sahih ikut ghairi jaiz tasarruf kasobin jin, maka tidak sah kalau orang yang tidak jaiz tasarruf, misalnya orang gila. Orang gila nggak bisa memiliki, dia nggak punya akal. Atau anak kecil. Anak kecil pun disebut maslubul ibarah, yang perkataannya nggak dianggap. Maka sebaiknya anak kecil yang belum balik itu jangan jual beli, jangan melakukan transaksi yang besar. Nggak sah anak kecil beli mobil, beli tanah misalnya. Tapi kalau cuma beli perkara yang remeh, misalnya beli permen, beli cilok misalnya, itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan perkara yang fima yu'addu bai'a. Tapi kalau yang mahal-mahal nggak boleh, termasuk memberi hibah, memberi hadiah. Itu kan banyak, kalau orang dewasa itu senang beri hadiah anak kecil. Itu sebaiknya jangan uang besar. Kalau uang besar kasihkan orang tuanya. Kalau uang besar kasihkan anak kecil, nggak sah itu. Pemberian juga nggak sah. Alasannya mau hadiah, mau membahagiakan anak kecil, tapi nggak paham hukum itu. Terutama pas hari raya misalnya. Itu banyak orang-orang tua ngasih anak kecil-kecil uang besar. Itu secara hukum syariat tidak sah itu. Haram. Kalau mau ngasih anak kecil jangan uang besar. Dan semua macam muamalah, nggak hanya hadiah, hibah, jual beli, apapun, semua transaksi anak kecil itu tidak punya wewenang. Namanya ghairu jaizit tasarruf. Wasafihin, termasuk orang yang tidak punya wewenang adalah safi, orang yang boros. Dia nggak bisa mengelola keuangan. Atau orang yang bangkrut, hutangnya dia itu banyak sekali, andaikan seluruh kekayaannya itu dibuat untuk bayar hutangnya dia, kurang. Ini orang safih namanya. Jadi dia tidak boleh, karena dia nggak boleh membelanjakan hartanya, sebab semua harta itu milik orang. Nah, dia hutangnya di mana-mana. Ini orang safih gitu. Walaupun sudah dewasa, sudah balik, tapi idiot atau tidak rasyid. Safi itu tidak rasyid. Jadi dia tidak punya kecerdasan bertransaksi. Uang sakunya cuma 2.000 kok belanjanya 5.000 misalnya. Itu namanya safih, nah. Idiot gitu. Wa qauluhu wa yaku, kalau dalam hukum Islam orang yang hutangnya banyak sekali, sehingga kalau semua hartanya itu dibuat untuk bayar utang itu kurang, itu nanti di penjara, tidak boleh melakukan transaksi apapun. Karena setiap dia melakukan transaksi itu hakikatnya bukan uang dia, uangnya orang yang mengutangi. Wayaku bisorihil itek, memerdekakan budak itu bisa jatuh, bisa sah dengan kata-kata yang sorih. Di dalam hadis itu ada 3 perkara yang guyonannya itu sah, seriusnya pun sah. Walaupun guyonan tetap sah, yaitu menikah, tolak, dan itek, memerdekakan budak. Orang itu bercanda menikah tetap jadi, apalagi serius. Orang bercanda talak tetap jadi, nggak boleh dipermainkan. Talak itu nggak boleh buat guyonan. Termasuk itak, memerdekakan budak pun nggak boleh buat mainan guyonan. Kalau dia sudah sorih mengatakan memerdekakan, alasannya bercanda, itu tidak bisa dibenarkan, tidak dianggap sah walaupun bercanda. Kada fi batinus sah wa fi badiya wa yaqul itu bisodil itki. Dan kalau sudah sorry nggak butuh niat. Kalau orang menikah menggunakan bahasa nikah, bahasa zawaj, tazwij. Orang mentalak menggunakan bahasa firaq, bahasa tolak, namanya sorry. Itu nggak butuh niat. Kalau dia sudah mengatakan lisannya alasan apapun, walaupun alasannya sedang marah,
alasannya bercanda, alasannya apapun pokoknya alasannya, itu tidak dianggap alasannya, tetap sah. Wa yaqul itu bisaril itqi wa alam anna sarihahu al-i'taq wa tahrir. Bahasa atau lafadz mustaq yang diambil untuk memerdekakan itu bahasanya i'taq atau tahrir. Kalau orang menikah ya bahasanya nikah atau tazwij, atau terjemahannya menikah, mengawini. Talak pun begitu, menceraikan, mentalak. Talak sudah di Indonesiakan ini. Memerdekakan bahasanya i'taq dan tahrir. I'taq itu memerdekakan, tahrir ini membebaskan, ya merdeka sama. Ada istilah tahrir, itu maknanya kemerdekaan. Wa ma tusrafu minhuma, dan lafaz-lafaz yang ditasrif dari i'taq dengan fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, dengan isim masdar, dengan isim fa'il, isim maf'ul, ataupun pokoknya yang masih bisa ketasrif dari lafaz i'taq wa tahrir itu bisa digunakan untuk memerdekakan. Kata-katanya sorry. Contohnya ini, anta atikun, ini menggunakan sigot fa'ilun, anta atikun, au anta muharrarun. Misalnya ini kan tasrif dari tahrir. Harrara yuharriru tahriran, fahuwa muharrirun wa dzaka muharrarun. Ataqa yu'tiku i'taqon, fahuwa mu'tikun wa kadza wa fahuwa mu'tikun wa dzaka mu'taqun. Wala farqa fi hadza baina hazlin wa ghairihi, enggak ada bedanya ini antara yang serius maupun bercanda, yang bercanda maupun yang lain. Wa min sharihi fil asahi fakkur raqabah, termasuk kata-kata yang dianggap sorry adalah bahasa fakkur raqabah, karena ini ada dalam Al-Quran. Jadi 3 kata, i'taq, tahrir, fakkur raqabah. Tolak pun ada 3 kata, tolak, firaq, saroh. Kalau menikah itu ada 2 kata, nikah dan tazwij. Biasanya kalau orang Jawa menikah itu dua-duanya dikatakan angkah tuka wa zawwaj tuka, dua-duanya dibaca semua. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau, dua-duanya dibaca. Satu saja sudah sah, 2 ini hanya untuk menguatkan saja. Itu kalau orang mengucapkan 3-tiganya, umpamakan merdekakan budak, kamu i'taq, kamu tahrir, kamu fakkur raqabah, itu sama dengan itu. Wala taju as-sharihu ila niyatin, kalau orang sudah sorry nggak butuh niat, tolak sorry nggak butuh niat, i'taq sorry nggak butuh niat, nikah sorry nggak butuh niat. Wa yaqul itqaidun bi ghairi sorry kama qala wal kinayati ma'niyah. Ada sorry, ada kinayah. Kinayah itu bahasa kiasan. Misalnya kalau orang-orang mentalak itu bahasanya kamu pulanglah ke rumah orang tuamu, itu kinayah namanya. Berarti butuh niat. Kamu ngomong seperti itu niatnya apa? Niatnya saya talak, ya berarti tolak. Niatnya saya itu cuma suruh pulang, ya suruh main ke rumah orang tuanya misalnya, itu yang nggak tolak, namanya kinayah. Itu pun begitu, memerdekakan budak pun begitu. Kalau sudah dengan kata-kata sorry nggak butuh niat, tapi kalau kinayah butuh niat. Nanti ditanya niatnya apa kamu ngomong seperti itu. Contoh niat, contoh kinayah ini, kaqouli sayyid li abdihi la milkali alaika la sultani alaika wa nahwi dzalika. Saya sudah tidak mempunyai kepemilikan atas kamu. Saya sudah bukan lagi rajanya kamu. Nah, ini bahasa kinayah begini. Sebagian orang tolak kok, kamu pulanglah ke rumah orang tuamu. Kamu bukan lagi istri. Misalnya begitu. Itu kinayah. Wa idza ataqa jaizu tasarruf ba'd abdin masalan. Siapa lagi? Walah paham.
Paham takon.